riwayat para saudagar dan sah bandar, dihiruk pikuk dan lalu lalang bandar, dari sejak Taruma hingga masa Hindia Belanda. Tugu dan gedung-gedung tua adalah kisah penaklukan, juga pemberontakan atas nama agama dan komoditas dagang. Aku dan perempuan Eropaku singgah di kafe Batavia, dan aku hanya bisa tertawa saat ia melantunkan selagu jazz lama tentang kesepian dan cinta. Fly me to the moon, let me fly among the stars. Tapi yang kubayangkan adalah kepak para unggas di atas gugusan ranca, sebelum noni-noni Belanda menyebutnya Batavia. Di Sunda Kelapa, orang-orang dari ragam suku dan bangsa sibuk dengan pekerjaan mereka. Dan tentu saja tak ada lagi Fathahilah atau Pangeran Jayakarta, meski nama mereka masih terbaca. Sekedar artefak di museum tua, sebagaimana halnya benda-benda dan bangunan-bangunan lama yang kusam dan berkarat oleh waktu. Kota ini adalah riwayat banyak bangsa, seperti perempuan Eropaku yang datang karena kisahnya. Jakarta 2011. Saya baca penggalan cerpen aja ya. Mat Somplak dan mimpinya yang jadi nyata. Dalam keadaan setengah mabuk, Sawitri menghantamkan botol miras ke kepala Mat Somplak yang tidur lebih awal. Mulanya mereka sedang berbincang soal Lastri, janda Bahenol yang tinggal di gang paling ujung Kampung Duren. Oleh orang sekampung, ia dijuluki si Arum Manis. Dia sekarang hamil, Mas. Begitu cara Sawitri membuka obrolan. Mat Somplak terlihat tidak bergairah. Namun karena hal itu Sawitri malah curiga. Tumben diam saja, selidik Sawitri. Biasanya Mat Somplak akan berapi-api bila membahas si Arum Manis bersama teman-teman tongkrongannya. Tak perlu disembunyikan, kamu tahu kan siapa yang menghamili dia? Mat Somplak menyalakan rokoknya lagi. Malam itu jalanan depan rumahnya sepi, tak seperti hari-hari biasanya. Kalau sedang libur bekerja, teman-temannya bakal bertandang ke rumahnya untuk sekadar bermain catur atau berbagi rokok. Aku tidak tahu, yang pasti biasanya jam segini Faisal dan Teddy mampir kemari. Kalau mau bertanya soal itu, ke mereka sajalah. Dijamin kau bakal dapat jawaban yang kau ingin dengar. Mengembuskan asap rokok ke udara. Sawitri tak meladeni. Ia pergi ke dalam lewat pintu dapur. Tak lama ia kembali dengan 2 botol whisky dingin, es batu dan 2 gelas kosong. Itu adalah upayanya agar si suami mau berbicara jujur. Kukira aku baru boleh meminumnya lusa nanti. Anggap saja seseorang dari masa depan telah menjadwalkan ulang hari pernikahan kita, sahut Sawitri lekas. Ya, perempuan selalu punya tombol rahasia di saat-saat genting. Sawitri terkekeh menanggapi sindiran Mat Somplak. Sementara ia sibuk menuangkan whisky ke masing-masing gelas berisi es batu. Bersulang untuk pernikahan kita. Ucap Sawitri sembari memberikan 1 gelas ke Mat Somplak. Kau benar-benar amatir, ejek Mat Somplak. Merayakan sesuatu tak seserampangan ini. Kau harus melihat jam berapa sekarang, di mana kita duduk, bahkan kita harus peduli pada pakaian yang dikenakan. Minuman tak semudah kelihatannya. Serobot sang istri yang hafal betul dengan dialog berikutnya dari sang suami. Itu sedikit membuktikan kalau kejadian semacam ini bukan baru pertama kali. Sudah 7 tahun mereka menikah dan di tahun kedua pernikahan Sawitri mesti mengalami keguguran. Setelah itu sampai malam pukul 20 Sawitri belum pernah hamil lagi. Gelas demi gelas mereka tandaskan, Sawitri sengaja tak banyak minum. Ia lebih sering mengisi gelas Mat Somplak dibanding miliknya sendiri. Saat gelas terakhir hampir habis, Sawitri mulai menginterogasinya lagi. Siapa Mas yang menghamili Lastri? Sembari tertawa Mat Somplak mengakui kalau dialah yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menggendong anak sendiri. Selesai kalimat itu Mat Somplak tertidur. Kau pasti tahu hal berikutnya yang terjadi dan mimpi apa yang dialami Mat Somplak setelahnya. Bisa dibaca di Sahut Kabut yang akan terbit bulan depan. Ternyata itu cuplikan novel ya Bang ya? Itu cerpen. Oh cerpen ya. Cerpen.
Masih di 102,8 Serangga FM, Tegar Bener. Masih di Samara Sastra Malam di Udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Ada bintang tamu kita Bang Ade dan Kak Caca. Halo. Masih Hai. live di Instagram kita ya? Iya, Nah, aku mau nanya nih sama Kak Caca. apa Aku tuh? di sini baca di pamflet tuh Kak Caca tuh pegiat perempuan Timur Merah gitu. Nah, bisa Iya. diceritakan gitu, Kak. Itu tuh apa gitu ke para pecinta Sergap? Sebenarnya perempuan Timur Merah tuh nama panggung aku. Oh, nama panggung. Iya. Nah, dulu masih awal-awal bikin teater, kan teater sendiri monolog. Terus ya karena emang benar-benar sendiri, jadwal sendiri, nyari panggung segala macamnya sendiri, pada akhirnya satu hari itu terbentrok sama jadwal yang lain. Terus ya udah akhirnya ada temenku yang nyaranin, Kak gimana kalau gue jadi manajer lu? Oke. Nah dari situ udah kebentuk manajemen di tahun 2015. Awalnya emang benar-benar sendiri dari zaman SMA itu. Nah, kalau sekarang tuh apa masih sendiri, Kak? Apanya nih? Diambil. Ini lari kemana pertanyaan ini? Saya juga penasaran sih. Ya, makanya Pertanyaan tadi menarik gitu. Bang Suja juga kepo ya, Bang. Yang mana nih? Maksudnya masih di teater sendirian atau udah ada tim kah gitu? Aku ada tim, itu ada manajer, ada fotografer, ada road manager, ada kostum sama penaskahan. Jadi kalau penaskahan itu kita bareng-bareng. Jadi aku bikin naskah mentahannya, baru mereka yang ngolahnya lagi gitu. Enggak kok, pas Tasya bicara kok banyak simbol-simbol apa itu ya? Lope-lope. Apa tuh? Lope itu terbangun itu Itu para Teman-teman, itu para pecinta Sergau, Bang, yang Oke. lope-lope. yoi. Tasya coba kamu baca puisi lagi lah. Kita pengen dengerin lagi kamu baca puisinya. Boleh. Udah disiapin, udah disiapin. Udah. Tuan, lantun aksara menandakan makna. Sendiri sunyi, meraih bunyi. Ruang tanpa menyapa. Tapi ada riang dalam sunyiku, dirinya. Hai Tuan, tatapan matamu pancarkan makna dalam diam. Gerak tubuhku menandakan ajakan. Masa di mana dimensi melayang. Awan bersama menyawat bersama. Salahkah jika senja menepi? Salahkah jika hayal melayang? Dan salahkah jika nyata menghayati? 23 Oktober 2018. Tuh, kan aku tuh langsung merasa adem gitu loh. Oh, gitu. Emang dari tadi panas ya, Bang? Enggak, adem tuh di hati. AC loh. kali ya. Bukan di luar ya. Maksudnya hatiku tuh adem gitu loh kalau dengerin kamu baca puisi itu. Kalau Bang Ade hatinya adem gak nih? Adem dah, AC-nya yang adem. Enggak, aku bicara apa adanya kok. Kayaknya penyair emang harus kayak gitu kali ya. Kayaknya. Ya, kayaknya saya. Kita Apa tuh? kapan nih ke Serang? Bikin acara Wah. gimana gitu kan. Iya nih, ngomong-ngomong tadi Gak. katanya Kak Caca juga nulis naskah, bisa kolaborasi, Iya, bisa kolaborasi mungkin gitu. sama Bang Ade. Iya, jadi gini guys. Oke, Aku mau pengumuman ya. mengumumkan. Yoi. Klarifikasi, klarifikasi. Apa Jadi sebenarnya aku tuh mau bikin anniversary-nya PTM yang ke-11 tahun. Wih, Itu Selamat naskah nanti di Oktober tapi. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa datang dan bersenang-senang ria kita, mari. Gimana Tapi tuh kalau tempatnya? Kalau tempatnya kebetulan di Bogor, kita camping-campingan bareng, kita Wah, seru. alamiah Bisa bareng kali ya, Bang? deh. Bisa kali. Ayo dong, Bogorin. Nanti seranggawe ke sana kayaknya. Wah, Spesial. itu Lah, siaran di sini. Sekali-kali jalan-jalan dong, Iya. Kang Sujani. Yoi. biar enggak terbatasi prokes terus ya. Iya. Semoga Nah, nanti itu. corona udahan ya. Ya, amin. Amin. Oktober udah Kayak- nggak ada kayaknya- corona.
Kayaknya besok udah nggak ada deh corona deh. Ya amin. Amin, amin. Ya udah Inilah paling progresnya. Awalnya paling kan bener dah itu. awalnya bikin tayangan gitu loh. Satu kali tayangan ya. Maksudnya pengen bebas gitu kan. Iya. Jangan Mhm. ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal kan berkesenian, bekerja dalam dunia kesenian itu kan butuh ruang-ruang yang Ya. bukan luas kali lebar ya, Iya. tapi memang jangkauannya itu kemana-mana gitu. Ya Bisa outdoor lah yang pasti. Iya outdoor, tidak kemudian masa kesenian stay work from home terus gitu kan WFH, kacau banget gitu loh. Nggak Iya. kerasa vibe-nya gitu ya Bang ya? Mm-mm. Dan kalau kita misalnya mengapresiasi karya seni lewat digital juga rasanya kurang ini, kurang kenal lah, kurang dapat hambar. gitu ya. Kurang dapat, hambar lah, terasa sendiri. Kayak gini contohnya, ketika saya nonton teater di YouTube misalnya, di YouTube nih ya, Iya. tidak lewat misalnya Google Meet atau daring, dengan menyaksikan langsung pertunjukan bagaimana keringat di kening, di wajah aktor dan aktris terlihat, bagaimana suara itu bergaung di ruang Iya. segala macam itu lebih kena ke tubuh Kerasa kita. ya beda. Iya, karena indera kita kan indera sensual ya, yang langsung menangkap gitu loh getaran-getaran di tempat Iya. seperti itu. Kalau via digital kan nggak nyampe gitu. Iya. Itunya itu apa namanya ya? Rasanya kurang gitu. Rasanya kurang lah kayak gitu. Makanya kan, ya Allah pandemi ini ya kalau bahasa saya ya membatasi ruang gerak kreativitas juga gitu loh. Nggak tahu kalau Kang Ade gimana itu. Iya nih, Atau pandemi Caca gitu kan. Pandemi ini bisa jadi kreativitas atau malah membunuhnya gitu loh, Ca. Gimana menurut kamu? Kalau menurut Caca sih, gimana orangnya ya yang memaknai si pandemi ini. Kalau misalkan orangnya mau monoton gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih di pandemi, udahlah gue di rumah aja, gue tidur aja, gue rebahan aja segala macam. Sih, dia nggak akan dapet apa-apa. Tapi ketika contoh halnya lah ya, kayak Caca, ya udahlah, kan gue di rumah aja nih, gue bisa melakukan banyak hal. Gue bisa nulis, gue bisa bikin lagu, gue bisa teateran, streaming gitu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah, walaupun kita di rumah aja gitu. Tapi tetap aja, Ca. Ini aku ngomong Gimana? bicara juga belak-belakan ya. Kayak sekarang nih, aku bicara dengan kamu lewat ruang jarak virtual gitu kan. Beda deh. Ini apa? Vibe-nya emang beda sih Om, tapi kayak lebih aman gak sih kalau kita di rumah aja dan patuh gitu kan? Nah, Kalau Caca sih. supaya rantai COVID juga terputus gitu ya. Iya. Nah itu, biar besok nggak ada COVID lagi. Oh, host kita kayak Menteri Kesehatan ya. Mengingatkan nih. Tapi kalau saya boleh nambahin ya, Gimana? Iya. ya tadi itu kan kalau kita mau berusaha ngambil hikmahnya nih, ambil positifnya nih dari corona nih ya, bukan positif orangnya ya, maksudnya ngambil sesuatu hal yang bisa dia jadikan hal positif. Ya karena kita pelaku kreatif ya, justru hal-hal kayak gini tuh malah menekan, kan sesuatu tuh semakin ditekan ke bawah pasti akan ke atas kan. Iya. Jadi ya anggap aja lah ini sebagai satu tekanan yang bikin kita untuk selalu berpikir bagaimana caranya untuk kreatif gitu. Makanya mungkin tadi Caca bilang karena di rumah aja ya kan bisa berkreasi tadi tuh ya lewat video, walaupun kalau dari Kang Suja kan cara menikmatinya yang berbeda kan kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya emang mau nggak mau kalau kita paksakan malah akhirnya melanggar dan lain sebagainya. Jadi ya gimana caranya bisa berkreativitas. Apalagi saya nulis kerjanya sendiri gitu istilahnya. Ya fine-fine aja gitu. Emang walaupun pada akhirnya butuh refreshing sih sesekali. Karena emang kita kan butuh asupan inspirasinya itu loh. Tapi Kayak memang gitu. secara material berdampak juga loh. Iya. Kenapa kayak gini misalnya? Dulu kalau kita bikin acara diskusi-diskusi gitu kan, seminar-seminar, itu kan marak tuh sebelum pandemi. Iya. Karena tidak ada pembatasan area segala macam gitu kan. Nah sejak adanya pandemi, job-job seperti itu hilang. Iya, jelas itu. Dan itu sangat berdampak sekali pada dalam tanda petik pendapatan dan penghasilan penghidupan para seniman gitu. Iya. Termasuk misalnya pameran-pameran, pentas-pentas teater, pameran-pameran seni rupa juga ya
untuk dikata hilang sih tidak ya. Iya. Cuma ya kemudian beralih ke Beralih ruang-ruang virtual yang tadi. ini. Iya. Virtual yang aduh tetap aja beda gitu. Iya, iya. Ya Rasanya. pasti beda. Nggak apa ya, nggak maksimal Mm-mm. kita merasakannya, nggak nyampe ke sanubari, hati sanubari yang paling dalam. Wis. Mantap banget dah. Hebat amat nih Jana nih. Nggak lebay kan saya bicara Enggak, begitu. bener. Emang gitu yang Iya, dirasakan. gitu. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong nih Bang nih, Nah, mau nanya ke Bang Ade kan Iya. dari sekian banyak tulisan-tulisan yang Abang tulis gitu. Kenapa memilih prosa gitu sebagai hal yang Abang tulis gitu? Kenapa, Bang? Mungkin kayak gini ya. Prosa itu cuma sebagai bagian dari medium ya. Mm-mm. Pada akhirnya kita ketika punya satu gagasan, yang kepikiran berikutnya tuh kita mau menyampaikannya dalam bentuk apa. Kan banyak sekali medianya ya, ada lewat film pendek, lewat puisi, lewat esai. Nah kebetulan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kalau disampaikan dengan cara bertutur esai, itu kurang tepat. Makanya saya pilih medianya media cerpen. Walaupun pada akhirnya saya juga menulis semuanya. Tapi kalau seriusnya emang di cerpen. Karena apa ya? Ada keasikan sendiri. Mungkin Kang Suji juga ngalamin sih. iya. Ketika udah menyelesaikan satu cerita dan itu puasnya bukan main itu. Walaupun belum dimuat kemanapun, kita udah bisa nyelesainnya aja. Karena kalau belum selesai itu keganggu. Jadi beban. Beban, kepikiran terus kayak di jalan, ini endingnya harus kayak gimana ya. Itu malah kebawa kayak gitu, pas udah selesai, kepuasannya itu yang gak bisa dituturkan lah kayak gitu. Saya bisa begadang loh kalau puisi belum selesai itu. Iya, kepikiran terus kan. Gitu loh. Iya. Ini loh, terus kita pengen nih, tadi kan Kang Ade udah jawab nih ya. Mm-mm. Kita pengen nanya ke Kasa nih, Ca, Iya, kamu iya. perempuan nih, Heeh. perempuan. Aku pengen dengar lah, kita lah ya, pengen dengar pendapatmu tentang gerakan kesetaraan perempuan lah ya, Iya. feminisme, gender gitu. Di Indonesia ini menurut kamu udah bagus belum, Ca? Wah, kita diskusi nih. Ya, Kayaknya obrolan kita semakin panas nih. Semakin malam Makanya. biasanya obrolan masuk. Semakin dalam ya. udah ngomongin gerakan nih. Kalau menurut Caca, selama Caca berkecimpung di dunia gerakan, selama Caca belajar soal feminis, untuk di Dewan mungkin sudah setara, cuman balik lagi kita kan hidupnya di masyarakat, kita hidupnya bersosial, dan itu sangat penting banget sih menurut Caca, karena masih banyak banget teman-teman kita di luar sana ataupun di lingkungan sekitar kita yang kayak, kan dia perempuan, kan dia ini, kan dia itu, terus kenapa so what kalau gue perempuan, kenapa gue emang gak bisa melakukan hal apa gitu kan. Masih banyak lah, karena penyadaran-penyadaran dari sektor keluarga yang kurang, terus lingkungan yang mendukung, jadinya masih banyak teman-teman kita di luar sana atau keluarga kita yang kurang paham soal feminisme dan setara itu tuh apa sih gitu. Jadi untuk kita nih yang tahu dan paham soal feminisme dan gerakan perempuan, seharusnya bagaimana caranya kita mensosialisasikan, kita kasih tahu nih kayak gimana sih yang baiknya tuh kalau di dalam keluarga, sekecil keluarga dulu ya, baru kita keluar ke ranah tetangga kah, atau ranah pertemanan, atau ranah pekerjaan gitu sih. Oke nih, sebelum lanjut diskusi, asik diskusi. Udah lama kita nggak diskusi. Iya, sebelum Lama sekali kita nggak diskusi. Iya. Kita tumpul juga nih. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Iya. Para Nah, pemirsa itu Cekian. dia. Kita sapa-sapa dulu nih. Ada siapa aja tuh? Yang udah bergabung ada Empik, halo. Ada Denny, ada Zailani, ada Francisca, ada Meksiko, Halo. ada Rizky, Halo Rizky. ada Jumri, terus Ada Salma. Salma katanya. Halo. Eh, Ada di samping nih orangnya. Sama. terus katanya Kak Caca kangen amat sih. Aduh kangen banget nih. Siapa yang bilang itu? Ada Wah langsung merasa ada saingan. Kenapa ini?
Terus katanya ada Aulia, ada Erwin, Halo. ada Nisa, Ada- ada Batok Asoy, Asoy. ada Alterego, Halo. ada Fahri, terus nggak tahu lah sama katanya, Kak aku kebetulan nonton di radio, nggak taunya Nonton di radio. gestarnya kakak asli, seneng ih. Ih, seneng banget. Terus ada Ada siapa lagi? banyak banget nih. Iya, ada Oh, ada banyak. dari Francisca katanya halo. Halo. Ada Empi katanya hai. Wah, rame. Rame. Iya, rame banget. Terus ada Muhammad Nanda Fauzan. Oh, ada Bang Nanda. Iya. Halo. Kok ketawa nih? Bang Ade kok ketawa? Males ya kalau nonton. Aduh, ada dendam pribadi kayaknya nih. Ada Neng Ade. Halo. Oh, kata Muhammad Nanda katanya, Bang Ade Ubaidil seperti Ustadz. Apa yang kayak Ustadz? Ingin berkata kasar ini. Tahan Bang, tahan. Tahan awas Nanda. Terus ada Hai Kalong. Kalau Mentang-mentang malam-malam ya. Iya benar-benar. Ada Dia juga salah satu pemain teater terbaik loh. Wow. Halo. Terus ada Para Rupa Luka. Wow, ada Dia juga. Jackie. Temen-temennya Kak Caca nih kayaknya. iya. Kan tiap malam aja ada Caca nih. Temenin Kang Suja seneng kayaknya nih. Iya, tiap malam hadir aja deh biar rame gitu. Kamu jangan Aduh. terlalu dulu lah. Lanjut. Ada Ageng Kibo, Ageng Bayu katanya Kibo. Apa tuh Iya, Bibu? aku. Oh, Kak Caca. Itu temen aku. Ada Kak Yosef, terus ada Kak Arif, si Ambon. Katanya Kang Suja tetap sehat ya. Alhamdulillah Pak Arif Sodako, terima kasih. Pak Arif Sodako ini Kak Arif, sahabat. si Ambon. Iya, Iya, ada sedekah. Iya, iya benar. itu sahabatnya Caca juga. Oh. Iya. Ada siapa lagi? Ada Kak Yosef. Halo. Dan masih banyak Wow. lagi yang nggak bisa disebutin satu-satu. Ini radio yang. Ramainya dari tadi. Rame banget nih ya. Cak, aku pengen nanya Apa lagi. tuh? Waduh. Iya, apa tuh? silahkan. Beberapa teman saya bilang bahwa salah satu penghambat kemajuan dari perjuangan kesetaraan gender adalah pemahaman keagamaan tertentu. Hmm. Katakanlah pemahaman keagamaan yang sifatnya konservatif, yang masih dipegang oleh para politisi atau mereka yang ada di dewan contohnya. Sehingga ketika ada ajuan pengesahan undang-undang yang pro perempuan dan pro kesetaraan gender selalu saja terhalang. Itu gimana menurut kamu? Kalau menurut Caca sih itu adalah kalau misalkan ada orang yang menghalangi kesetaraan gender atau menghalangi undang-undang yang pro akan perempuan, berarti mereka belum merdeka secara pemikiran dan pandangan ya. Karena menurut Caca kalau misalkan mereka tidak pro berarti mereka tidak peduli sama keluarga mereka sendiri. Itu sih. Sesimpel itu. Mungkin kayaknya nggak cuman Kak Caca aja nih. Bang Ade juga perlu. Apa? Iya. Komen lah. Dapat nih. Iya. Ngomong. Ikut diskusi ya. Enggak, saya udah nge-like kok dari tadi. Oke. Gimana menurutmu? Apa Gimana nih? Apa-apa? Tadi kan beberapa teman saya bilang bahwa harus diakui salah satu penghalang Iya. dari kemajuan atau progres gerakan yang pro perempuan, kesetaraan perempuan adalah pemahaman keagamaan tertentu yang masih memandang ya dalam tanda petik negatif perempuan lah ya. Iya. Itu benar nggak kira-kira menurut Ade? Ya bisa ya dan tidak sih sebenarnya. Karena untuk Menarik tuh. ya kalau kita lihat karena banyak ya yang ya di lingkungan saya lah gitu untuk kehidupan di perkampungan ini bukan menyetarakan ya, sudah ada di beberapa sesuatu yang dianggap pekerjaan tertentu emang selalu dicocokkannya nggak ini memang buat cowok. Makanya kadang kalau ada perempuan ngelakuin itu, kok kamu ngelakuin itu kayak misalnya perempuan ngojek lah. Iya. Kok kamu ngojek sih kayak laki-laki. Nah, itu kan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya sesederhana itu kan. Ya itu yang tadi kata Caca bilang harus digaungkan, ya itu yang hal yang kayak gitu yang kita kasih tahu gitu. Lah emang kenapa kalau perempuan bekerja gitu? Kenapa kalau perempuan melakukan sesuatu yang sama dengan laki-laki?
Jadi ya agama tertentu juga bisa dikatakan iya juga gitu. Karena beberapa hal aturan-aturan juga kan memang ya kita tahu misalkan pembagian soal warisan aja Iya. di wah jadi nanda jadi bener nih nanti kira. Ya maksudnya saya pelajarin ya itu tadi laki-laki sama perempuan emang lebih besar laki-laki pembagiannya. Tapi kan kalau dilihat secara agama kan punya pandangan tersendiri kalau itu tetap adil. Adil kan gak berarti harus sama. Adil itu kan Bertempat. melihat porsi gitu ya kayak gitu. Jadi ya bisa ya dan tidak sih Kalau menurut jawabannya. saya ini menariknya, ketika misalnya para penulis perempuan menyuarakannya lewat karya sastra. Ya itu ya Caca juga termasuk yang oke juga dengan teaternya. Bisa menyuarakan lewat itu juga. Iya. Kan? Saya teringat ini soalnya pacarnya Jean-Paul Sartre ya. Oh ya. Kang Ade tentu tahu. Iya ya. Simone de Beauvoir. Itu kan terbilang perempuan yang secara argumentatif kuat juga gitu. Iya. Menyodorkan argumen-argumen tentang pentingnya memandang perempuan sebagai manusia-manusia yang dilahirkan sama dengan laki-laki. Iya. Contoh gini, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan sederajat dan sama loh. Iya. Minimal sama-sama telanjang kok, sama-sama tidak mengenakan baju gitu. Saat dilahirkan. Saat itu. Tapi kemudian mereka berbeda hadir besar di dunia dalam konteks kultural, politik, dan keadaan budaya masing-masing. Nah, itu juga berpengaruh. Tiba-tiba misalnya di lingkungan yang sangat patriarkal, memang harus diakui perempuan itu kok kayak dalam tanda petik jangan anggap negatif lah gitu. Iya. Apalagi ketika masyarakatnya dalam tanda kurung belum tercerahkan secara baik dari segi pendidikan gitu kan. Nah, karya-karya sastra kita minimal penulis perempuan nih ya yang menyuarakan tentang itu sudah lumayan banyak Ya juga mulai sih bermunculan sih. bermunculan. Iya. Mungkin nanti ke depan bisa Tasya gitu kan, tidak hanya mengungkapkan lewat teaternya tapi lewat tulisan. Kayak tadi lewat puisi gitu kan. Iya. Saya sebenarnya kan udah lama nih tahu Tasya. Tapi baru malam ini kalau tahu puisinya Bagus, sebagus Bagus. itu gitu ya. iya. Waduh. Bukan aku yang Terima bilang, kasih. tapi Terima kasih. Kalau butuh bimbingan ke Kang Suja aja. Aduh, kalau Bang Ade gimana nih? Ah, kita mah jalan-jalan aja udah. Ke Bogor ya Bang ya? Ke Bogor. OTW. Oke. Nah, Atau Bogor. karena diskusi kita kayaknya udah semakin panas nih ya. Perlu rehat sejenak kali Iya, ya. iya. Nah, kita bakal balik lagi nih para pecinta Sergau tentunya. Masih bareng aku Jana di Samara Sastra Malam di Udara. Tetap stay tune terus di 102,8 Serangga FM Tegar Benar.